Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dalam PJJ. Alhamdulillah juga kita sudah melakukan PJJ ini selama hampir satu semester, karena akhir bulan nanti insya Allah kita akan melaksanakan yang namanya PAS. Semoga untuk semester depan kita bisa tatap muka, tidak melakukan PJJ lagi. Selama adanya virus corona ini, Allah soleh anak-anakku semuanya melakukan yang namanya social distancing atau jaga jarak dan menggunakan masker setiap keluar rumah. Kenapa kok kita itu harus melakukan social distancing? Karena ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita dan kita tidak tahu bahwa teman kita itu sebenarnya karier atau pembawa virus, karena kita tidak melakukan social distancing dan tidak menggunakan masker, maka virus akan masuk ke dalam tubuh kita. Jika virus masuk ke dalam tubuh kita dan kita tidak siap, tubuh kita itu tidak siap untuk melawan virus, maka kita akan kalah. Nah, virus ketika masuk ke dalam hidung itu memang ada penangkalnya, yaitu selaput lendir, karena memang di dalam selaput lendir itu ada yang namanya leukosit. Di sana ketika virus masuk lewat hidung, maka virus-virus tersebut atau kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang masuk lewat hidung akan dibunuh oleh leukosit. Tetapi beda lagi kalau virus tersebut itu masuk lewat mulut kita, tidak ada yang namanya leukosit, jadi memang langsung masuk ke dalam tubuh kita. Kalau memang tubuh kita itu kuat, ya, tubuh kita bisa membunuh virus tersebut. Tapi ketika virus yang menang, kita akan mengalami yang namanya sakit. Ketika sakit, virus masuk, kita akan mengalami yang namanya demam. Ketika demam, ya harus istirahat dengan cukup, makan makanan yang bergizi. Setelah itu, ketika sudah merasa baikan, sudah istirahat cukup, sudah makan makanan yang bergizi, harapannya kita nanti bisa sehat lagi, bisa semangat lagi dalam mencari ilmu. Nah, ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, maka kita akan mengalami yang namanya demam. Bagaimana sih kondisi badan itu dikatakan demam? Kondisi badan dikatakan demam itu apabila suhu badan kita itu meningkat. Demam itu adalah cara tubuh melawan virus, karena memang banyak virus yang sensitif terhadap perubahan suhu, sehingga ketika suhu tubuh kita itu naik secara tiba-tiba akan membuat tubuh itu menjadi tempat yang kurang ramah untuk tempat tinggal virus. Jadi virus tersebut itu tidak bisa berkembang biak. Nah, bagaimana kita itu mengetahui suhu tubuh kita yang meningkat? Karena demam kan pasti suhu kita meningkat. Kita harus menggunakan alat, dan alat tersebut itu namanya adalah termometer. Bagaimana sih cara prinsip kerja dari termometer itu? Kenapa kok bisa digunakan untuk menghitung suhu? Dan adakah proses pemuaian dalam prinsip kerja termometer tersebut? Untuk menjawab kedua pertanyaan itu, maka hari ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Apakah suhu itu? Menurut kalian suhu itu apa sih? Suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi,
suhu itu bukan hanya ukuran derajat panas, tetapi ukuran derajat panas ataupun dingin. Manusia bisa enggak untuk mengetahui suhu itu? Ya, memang bisa. Manusia memang dapat merasakan suhu benda dari kulit kita, tetapi tidak dapat menentukan ukuran yang pasti. Kita tidak mengetahui seberapa panas, seberapa dingin suatu benda tersebut. Hanya kita bisa mengatakan bahwa panci ketika kita panaskan itu akan terasa panas, dan ketika kita berada di tempat pegunungan yang tinggi, maka kita bisa merasakan bahwa suhu yang ada di pegunungan itu dingin, tetapi tidak bisa memberikan angka yang pasti. Bagaimana kita itu mengetahui seberapa besar suhu suatu benda itu? Untuk menjawab itu, pernahkah kamu mendengar bahwa suhu manusia normal itu berada di 37 derajat Celcius? Jadi, suhu kita ketika normal, ketika tidak sakit, itu berada di 37 derajat Celcius. Sedangkan air yang kita masak ketika mendidih itu berada di suhu 100 derajat Celcius. Dan air membeku atau air ketika berubah menjadi sebuah es batu itu pada suhu 0 derajat Celcius. Angka-angka tersebut itu menunjukkan derajat suhu suatu benda. Adapun alat yang digunakan atau alat baku yang bisa kita gunakan untuk mengetahui suhu suatu benda itu adalah termometer. Semua termometer itu pasti dilengkapi yang namanya ukuran derajat suhu, karena memang digunakan untuk mengetahui ukuran derajat suhu. Adapun satuan suhu dalam sistem internasional itu bukan Celcius, melainkan Kelvin. Tetapi memang kebanyakan penduduk Indonesia itu menggunakan termometer dengan satuan Celcius. Tetapi untuk negara-negara lain ada yang menggunakan Fahrenheit, ada yang menggunakan Kelvin juga ada. Cuman memang negara kita lebih banyak memproduksi termometer yang memiliki satuan derajat Celcius. Di dalam termometer itu ada apa saja? Bagian-bagian dari termometer itu ada apa saja? Yang pertama, itu ada yang namanya tabung gelas. Ini adalah tabung gelasnya. Atau badan termometer yang di dalamnya berisi komponen-komponen utama. Ada skala, ada pipa, ada air cair, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada pipa kaca atau pipa kapiler. Pipa ini, pipa kapiler itu berarti ini, di tengah ini, itu sebagai tempat pemuaian zat cair. Yang ketiga ada yang namanya skala. Skala merupakan bagian termometer yang berupa garis-garis berisi angka. Di dalam skala nanti itu ada yang namanya titik tetap bawah dan titik tetap atas. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Dan yang keempat itu ada zat cair. Zat cair itu digunakan sebagai pengisi termometer. Untuk termometer biasanya, untuk termometer zat cair itu biasanya alkohol dengan air raksa, alkohol ataupun air raksa. Dan selanjutnya di dalam bagian-bagian termometer itu ada yang namanya lekukan. Lekukan biasanya terdapat pada kolom raksa termometer badan. Bagian ini berfungsi agar zat cair yang telah memuai tidak mudah turun kembali. Jadi fungsi dari lekukan ini agar zat cair yang naik itu tidak cepat turun. Untuk menggunakannya
ketika kita menggunakan termometer bergantian dengan teman yang lain, itu cara penggunaannya sebelum kita gunakan itu harus dikibas-kibaskan terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang karena memang ada lekukan ini sehingga zat cair itu susah untuk turun. Ketika kita kibas-kibaskan, maka zat cair itu bisa kembali ke semula, ke keadaan awal. Dan yang terakhir ada yang namanya tandon atau reservoir. Bagian paling bawah pada termometer. Nah, ini. Bagian ini berfungsi sebagai titik tempat kontak antara benda yang akan diukur suhunya menggunakan termometer. Jadi, ketika kita itu akan mengukur suatu benda, maka benda tersebut itu harus menempel dengan tandon atau reservoir termometer ini. Karena memang ini adalah kontak utama yang digunakan untuk mengukur sebuah benda. Adapun jenis-jenis termometer berdasarkan zat pengisinya itu ada 3. Yang pertama itu zat cair. Termometer zat cair yaitu menggunakan zat cair berupa alkohol ataupun air raksa sebagai pengisi termometer. Yang kedua ada bimetal. Termometer bimetal ini adalah termometer yang menggunakan 2 logam yang jenisnya berbeda kemudian didekatkan. Bisa nanti contohnya 2 logam itu besi dan baja kita dekatkan. Kita letakkan besi di kanan dan baja di kiri. Ketika kita panaskan, pemuaiannya itu akan berbeda. Seumpama besi itu nanti memuai 1 cm, belum tentu baja itu juga memuai 1 cm walaupun dipanaskan dengan suhu yang sama, dengan waktu yang sama, tetapi memiliki hasil yang berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang koefisien pemuaian dari logam itu berbeda-beda. Jadi, karakteristik koefisien memuai suatu benda yang berbeda-beda itulah digunakan sebagai termometer bimetal. Dan yang terakhir, berdasarkan termometer berdasarkan zat pengisinya itu ada yang namanya kristal cair. Termometer kristal cair yaitu termometer kristal yang dapat berubah warna jika suhunya berubah. Bisa nanti 35 derajat Celcius suhu badan kita, berarti nanti indikasinya warnanya merah, terus 36 warnanya hijau, terus 37 warnanya biru. Karena memang karakteristik dari kristal cair yaitu bisa berubah warna sesuai dengan suhu perubahannya. Adapun jenis dari termometer zat cair tadi ada 2, yaitu raksa dengan alkohol. Ciri-ciri dari raksa yang pertama yaitu warnanya mengkilat, bereaksi cepat terhadap perubahan suhu. Untuk titik didihnya itu lebih dari 350 derajat Celcius, sedangkan titik bukunya itu berada di negatif 40 derajat Celcius. Dan untuk ciri dari alkohol yang pertama yaitu tidak berwarna, sehingga ketika kita menggunakan alkohol sebagai pengisi termometer zat cair itu harus diberi warna agar kita memang memudahkan kita untuk membaca termometer tersebut. Untuk titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan termometer air raksa yaitu 38 derajat Celcius. Sedangkan titik bukunya sangat rendah sekali yaitu lebih rendah dibandingkan air raksa, negatif 130 derajat Celcius. Adapun contoh dari termometer zat cair ini
Ada yang namanya termometer laboratorium, biasanya digunakan dalam praktikum, dan ada termometer suhu badan. Dan untuk termometer suhu badan ini bukan termometer suhu badan yang digital, tetapi termometer suhu badan yang analog. Jadi memang isinya itu air raksa ataupun alkohol. Jenis termometer yang kedua yaitu bimetal. Seperti yang Ustazah jelaskan di awal tadi, yaitu memanfaatkan logam untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam. Dan termometer yang terakhir yaitu termometer kristal cair. Nah, ini warna berubah sesuai dengan suhunya. Nah, ini contoh dari termometer kristal cair. Nanti bisa di-search di Google, banyak contohnya dari termometer kristal cair dan aplikasi dari termometer bimetal ini. Nah, adapun prinsip kerja dari termometer itu adalah ketika termometer itu nanti didekatkan dengan suatu benda yang panas, maka energi panas dari benda tersebut akan disalurkan ke termometer melalui tandon termometer. Nah, energi panas ini nanti menyebabkan molekul-molekul di dalam zat cair yang ada di termometer tersebut bergerak saling menjauh, sehingga antara molekul satu dengan molekul yang lain itu jaraknya lebih renggang dari semula, mengakibatkan volume bertambah, sehingga volumenya itu bisa bertambah ke atas ataupun bisa menunjukkan suhu ataupun peningkatan suhu yang ada di dalam zat cair tersebut. Jadi prinsip kerjanya itu energi panas dari benda tersebut menyebabkan molekulnya itu bergerak. Setelah molekul bergerak itu nanti mengakibatkan adanya jarak antara molekul satu dengan molekul yang lain. Karena adanya jarak antara molekul-molekul satu dengan yang lain, sehingga volume dari zat cair tersebut itu bertambah, tetapi massa zatnya itu tetap tidak berubah. Adapun semua termometer itu pasti memiliki skala. Semua termometer analog itu pasti ada skalanya. Nah, adapun skala yang kita kenal, ini mengulang di waktu SD kemarin, itu ada 4. Yang pertama itu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Untuk Celsius, titik tetap atasnya itu berada di 100 derajat Celcius. Untuk titik tetap bawahnya itu berada di 0 derajat Celcius. Terus kenapa kok titik tetapnya itu di 100 dan titik tetapnya bawah itu ada di 0? Karena memang Pak Celcius, karena yang menemukan itu namanya Celcius, melakukan eksperimen dan menggunakan angka 0 sampai 100 derajat Celcius. Jadi titik tetap bawahnya itu adalah 0 dan titik tetap atasnya itu 100. Sedangkan Fahrenheit beda dengan Celcius. Dia tidak mau memulai angka itu dari 0, tetapi dia memilih angka 32 dan diakhiri pada angka 212. Jadi titik tetap bawahnya Fahrenheit itu berada di 32, sedangkan titik tetap atasnya Fahrenheit itu berada di 212 derajat Fahrenheit. Adapun untuk Reaumur lebih kecil dibandingkan Celcius dan Fahrenheit. Jadi ketelitannya itu lebih kecil dibandingkan Celcius dan Fahrenheit.
karena titik tetap bawahnya itu ada di 0, titik tetap atasnya itu berada di 80. Dan untuk Kelvin, dia juga tidak mau memulai angka itu dari 0, tetapi dia memulai angka dari 273 dan diakhiri dengan angka 373. Untuk Kelvin tidak ada derajatnya, beda dengan Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Kalau Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur itu memiliki derajat, untuk Kelvin tidak ada. Tidak perlu menambahkan derajat untuk suhu untuk skala Kelvin. Adapun selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawah untuk Celsius itu adalah 100 dikurangi 0 itu 100, 212 dikurangi 32 itu 180, terus Reaumur 80, Kelvin sama dengan Celsius yaitu 100. Dari selisih titik tetap atas dan titik tetap bawah, kita peroleh perbandingan C banding R banding F dan banding K. Ini K tidak ada derajatnya, okay? 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding 100. Kita sederhanakan paling sederhana, yaitu dibagi menggunakan angka 20 semuanya. Mendapat untuk Celsius mendapat angka 5, Reaumur mendapat angka 4, Fahrenheit 9, dan untuk Kelvin sama dengan Celsius yaitu 5. Dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semuanya, maka perbandingan suhu itu berubah menjadi temperatur Celsius atau suhu Celsius dibandingkan suhu Reaumur dibandingkan suhu Fahrenheit dan dikurangi 32 karena tidak dimulai dari 0, jadi harus dikurangi dengan 32 dibanding dengan suhu Kelvin dikurangi dengan 273 karena memang Kelvin memulai suhunya itu angka 273 sama dengan 5 dibanding 4 dibanding 9 dan dibanding 5. Nah, perbandingan ini semuanya, skala ini yang kita peroleh itu nanti bisa kita tuliskan rumus sebagai berikut. Nah, ini ketika kita ini yang diketahui nih, skala yang kita ketahui Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan ini adalah yang kita cari yaitu Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Ketika kita mencari Reaumur dan yang diketahui adalah Celsius, maka rumusnya adalah Reaumur sama dengan 4/5 dikali Celsius. Kenapa 4-nya di atas? Karena Reaumur yang dicari. Kenapa 5 di bawah? Karena Celsius yang diketahui. Sama dengan yang lainnya. Terus ketika kita mencari Reaumur dan yang diketahui adalah Fahrenheit, berarti harus kita kurangkan terlebih dahulu 32. Ketika yang diketahui itu adalah Fahrenheit, maka harus kita kurangkan terlebih dahulu. Tetapi ketika yang dicari itu adalah Fahrenheit, maka harus kita tambah di akhir itu dengan angka 32. Untuk Kelvin lebih mudahnya itu apabila kita itu mencari Celsiusnya terlebih dahulu. Ini itu kan sama dengan ini. Jadi kita harus mencari Celsiusnya terlebih dahulu, baru nanti kita tambahkan dengan angka 273. Untuk lebih memahami lagi, kita lihat di contoh soalnya. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celsius diperoleh angka 40 derajat Celsius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin? Mengubah skala Celsius ke Reaumur
perbandingan skala termometer Reaumur dan Celcius adalah sebagai berikut, yaitu 4 dibanding 5, sehingga untuk suhu Reaumur itu sama dengan 4/5 dikali dengan temperatur Celciusnya. Karena temperatur Celciusnya 40, berarti kita ubah menjadi angka 40. 4/5 dikali dengan 40 mendapatkan angka 32. Jadi untuk suhu dengan skala Reaumur itu berada di titik 32 derajat Reaumur. Sedangkan Fahrenheit, karena yang dicari itu Fahrenheit, maka di akhir nanti harus kita tambah dengan angka 32, yaitu TF dikurangi 32 sama dengan 9/5 kali TC. TF dikurangi 32 sama dengan 9/5 kali 40. 5 itu berarti menandakan skala Celciusnya dan 9 itu menandakan skala Fahrenheitnya. Dari 9/5 dikali 40 mendapatkan angka 72. Karena masih ada 32, pindah ruas menjadi negatif 32, pindah ruas menjadi positif 72 ditambah 32, yaitu 104. Jadi skala Fahrenheitnya diketahui 104 derajat Fahrenheit. Dan terakhir, untuk mengubah Celcius ke Kelvin, gampang saja, tinggal kita tambahkan dengan angka 273. Nah, terus bagaimana kalau kita itu menemukan kasus mencari Kelvin, tetapi yang kita ketahui itu Reaumur dan Fahrenheit, ya? Maka harus kita cari Celciusnya terlebih dahulu untuk lebih memudahkan kita dalam mencari suhu dari skala Kelvin. Kita ubah ke Celcius terlebih dahulu, baru nanti kita tambahkan dengan 273. Nah, itu tentang suhu dan termometer. Kita membahas tentang pemuaian. Ketika suhu pada suatu benda mengalami kenaikan, maka akan terjadi yang namanya pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Pemuaian itu adalah perubahan benda akibat dari bertambahnya suhu. Ketika benda itu dikenai dengan suhu, dengan panas, maka akan terjadi yang namanya pemuaian. Ketika suhu berubah menjadi terlalu panas atau terlalu dingin, maka ada benda tertentu yang mengalami perubahan. Jika dikenai dengan panas atau kalor, maka akan mengalami pemuaian. Jika mendapatkan diberi suhu dingin, maka akan mengalami penyusutan. Adapun pemuaian itu dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Sebenarnya banyak materinya untuk zat padat, pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Tetapi kita sambung lain waktu, kalau memang waktunya nanti mencukupi. Contoh pemuaian zat padat bisa dilihat di dalam gambar. Ini gambar kerupuk nih. Ketika kerupuk itu belum masuk ke dalam minyak yang panas, ukurannya segini, kecil-kecil. Tapi ketika dia itu terkena minyak yang panas, maka dia akan mengembang atau mengalami pemuaian. Di dalam kerupuk ini, ya, yang mengalami perubahan bukan hanya panjangnya saja, tetapi melainkan panjangnya berubah, lebarnya berubah, dan tingginya pun juga berubah. Jadi bisa disimpulkan bahwa kerupuk ini itu mengalami pemuaian yang namanya pemuaian volume. Untuk zat padat itu memang ada 3 pemuaiannya, yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume. Masing-masing nanti ada
rumusnya, rumus matematisnya. Kalau memang nanti waktunya masih mencukupi, ya, kita akan bahas tentang pemoian tersebut. Untuk pemoian, kita kenalan sampai situ dulu. Kita lanjut ke soal. Untuk soal, tidak saya berikan seperti biasanya. Ini lesan dan amal soleh nanti dikerjakan di Google Form, dijawab di Google Form yang sudah disediakan di deskripsi. Soalnya ada 2. Yang pertama, didengarkan. Soal yang pertama yaitu sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 60 derajat Celcius. Berapakah suhu zat cair tersebut jika diukur menggunakan A. termometer Raoult, B. termometer Fahrenheit, dan C. termometer Kelvin. Jadi 40 ini diubah menjadi 60 derajat Celcius. Sedangkan soal nomor 2 yaitu sebutkan pemuaian yang terjadi di sekitar kalian dan sebutkan manfaatnya pula. 2 niku nggih soalnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera ataupun email yang sudah tertera di layar kacanya masing-masing. Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk dikerjakan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.